Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk
kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu kami mohon semua di mute ya, Romo bicara tanpa ada gangguan. Terima kasih. Baik. Pada malam hari ini kita juga patut bersyukur karena kita bisa melanjutkan permenungan kita dalam bulan Kitab Suci ini. Dan pada hari ini saya akan membagikan sebuah renungan yang semoga memperkaya permenungan Bapak Ibu semua. Tentu Bapak Ibu tadi ketika memilih ayat, frasa atau kata yang menyentuh, tentu sudah memiliki permenungan sendiri. Dan itulah permenungan yang tepat, karena itu bersumber dari pengalaman Bapak Ibu semua, dan semoga menjadi suatu komitmen.
Apa yang saya sampaikan nanti ini adalah alternatif untuk semakin memperkaya permenungan Bapak Ibu. Baik, ke slide yang pertama. Apa yang saya sampaikan ini judulnya adalah bersyukur kita menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Tentu Bapak Ibu, nah ini mungkin ingat ya dengan lagu Biak yang jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, Iya. Nah, mungkin masih ingat ya, itu kan Ya, nanti di lagu penutup itu, Romo. Oh gitu ya, Ya. Itu adalah menggambarkan model-model panggilan. Kan ada yang kita ini dipanggil sebagai murid Yesus, kita dipanggil sebagai anak-anak Allah Bapa. Nah, ini penggambaran lagi dalam kitab suci, salah satunya adalah kita ini adalah orang-orang yang diundang untuk bekerja ya di kebun anggur milik Tuhan. Nah, Tuhan yang memiliki kebun anggur ini pastilah dia adalah orang yang kaya. Penggambarannya dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi adalah orang yang kaya karena memang anggur pada zaman Yesus hidup, pada masyarakat Yahudi, anggur itu adalah salah satu minuman yang bisa disebut sebagai kebutuhan pokok kalau orang mau mengadakan pesta. Nah, kita bisa mengimajinasikan nanti bahwa pemilik kebun anggur ini tentu adalah Tuhan sendiri. Nah, seorang yang dipekerjakan sebagai pekerja di kebun anggur ini pertama-tama tentu harus bersyukur karena selain akan mendapatkan upah, mereka ini juga memiliki status yang jelas begitu ya. Jadi mereka ini punya tuan, mereka dimiliki oleh tuannya dan tidak menganggur lagi. Nah, jadi konteksnya waktu itu adalah orang yang pekerja itu mereka biasanya berdiri di pinggir jalan begitu menanti siapa yang akan mengupah. Dan ketika mereka sudah mendapatkan tuan yang mau mempekerjakan dan mengupah mereka, tentu mereka harusnya bersyukur dan senang. Dan yang lebih lagi karena mereka ini tidak nganggur lagi gitu loh. Mereka ini punya tuan, punya pekerjaan. Nah, itu ya yang patut disyukuri seorang yang bekerja di ladang anggur dari seorang tuan. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita yang telah dibaptis ini sebenarnya juga memiliki status yang sudah sangat jelas, yaitu bahwa kita yang dibaptis ini, kita ini milik siapa? Kita milik Tuhan. Kita sudah jelas, arah kita jelas, tujuan hidup kita jelas kepada keselamatan kekal yang dianugerahkan lewat status itu tadi. Kita ini miliknya Tuhan. Nah, Tuhan yang memiliki kita ini, Tuan pemilik kebun anggur itu tadi ya, ini adalah Tuan yang baik hati. Majikan kita itu majikan yang baik. Saking baik hatinya, kita ini tidak dianggap sebagai pekerja. Kita tidak dianggap sebagai orang asing, tetapi kita dianggap sebagai anak-anaknya sendiri. Sehingga kita bisa memanggil Tuan yang mempekerjakan kita di kebun anggur itu sebagai Bapa. Nah, dan itu adalah bukti nyata kita yang dibaptis ini sebagai pekerja di ladang anggur Tuhan ini, ya kita disayangi sepenuhnya. Nah, dalam perjalanan kita memaknai bahwa kita ini pekerja di kebun anggur ini, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan ini, kita diberi contoh tentang sebenarnya ada berbagai macam contoh pekerja di kebun anggur itu. Dan pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar kepada 3 tokoh utama lah, katakanlah begitu dalam bacaan Injil tadi. Yang pertama adalah nanti saya menyebutnya sebagai pekerja pagi ya. Jadi pekerja yang dipekerjakan itu sejak pagi sampai kemudian ya yang dipanggil jam 3 sorean lah ya. Kemudian saya membedakan yang kedua adalah pekerja sore, yaitu adalah mereka yang oleh tuannya itu tadi diupah secara pantas, niatnya begitu, walaupun mereka bekerja hanya 1 jam. Itu saya sebut sebagai pekerja sore.
Dan tokoh ketiga yang bisa kita sebut sebagai tokoh utama yaitu siapa? Tuan kebun anggur itu sendiri, yang adalah Allah. Nah, jadi kita akan belajar dari tiga tokoh itu. Pasti ada sesuatu yang dapat kita ambil dari mereka. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, kita akan merenungkan dan belajar dari para pekerja pagi. Para pekerja pagi ini adalah yang kalau dalam kisah itu adalah mereka yang tidak terima ya akan keputusan tuan pemilik kebun anggur, yang juga bagi kita pasti mengena ini ya, ketidakterimaan mereka, protes mereka ini. Dan mereka ini tidak terima atas apa yang mereka terima, yaitu upah mereka ini disamakan dengan orang yang bekerja jam 5 sore, yang mungkin 1 atau setengah jam lagi itu sudah selesai pekerjaannya. Sebenarnya, Bapak Ibu semua, kalau kita mau merenungkan lebih dalam, tidak seorang pun telah diperlakukan tidak adil di sini ya. Kita tahu jelas bahwa apa yang menjadi patokan dari pekerjaan yang ditawarkan oleh Tuhan itu adalah kesepakatan bahwa mereka semua pekerja-pekerjanya itu mendapatkan 1 dinar sehari. Di situ kita bisa berkata bahwa ya keadilannya itu konteksnya adalah ya kesepakatan itu tadi. Mereka sudah mengiyakan ya gitu. Nah, para pekerja pertama ini, para pekerja pagi ini sudah menyepakati upah penuh hari itu dan menerimanya. Jadi upah 1 dinar itu upah yang umum untuk pekerja seharian ya. Katakanlah ya bisa mungkin upah kita kalau sehari kerja itu ya segitulah gitu. Artinya upah penuh, dan mereka menerima itu baik pekerja pagi maupun kemudian sampai pekerja yang jam 3 sore itu. Nah, next. Nah, sebelum saat pembayaran tiba, nah, dapat kita bayangkan ya, bahwa para pekerja ini tentu sangat bersyukur karena mereka mendapatkan pekerjaan itu ya. Dan memang pada masa itu, seorang pria biasa ini beserta keluarganya tidak bisa berbuat lebih daripada apa yang mereka hasilkan hari itu. Artinya kalau pria atau suami di keluarga itu mendapatkan pekerjaan, berarti mereka akan dapat makan keesokan harinya, begitulah ya. Karena ini konteksnya para pekerja ini ya orang-orang yang istilahnya kalau dalam bahasa kita ya mungkin pekerjaan serabutan, artinya dapat hari itu ya besok bisa makan. Dan tentu mereka sangat bersyukur karena mereka mendapatkan pekerjaan itu, meskipun di jalan-jalan itu banyak orang yang menawarkan diri, tapi mereka dapat duluan, mereka tentu bersyukur. Nah, dengan adanya banyak calon pekerja, para pria yang dipilih pertama ini merupakan yang paling beruntung dalam seluruh kelompok pekerja pagi itu. Mereka beruntung karena hari itu mereka mendapatkan kepastian bahwa mereka dan keluarganya akan mendapatkan makan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Itu yang patut disyukuri dari para pekerja pagi itu. Nah, next. Slide selanjutnya. Wah, ini agak kecil nih. Saya pakai HP soalnya, laptop saya mati. Para pekerja pagi ini adalah orang yang paling beruntung dan seharusnya paling bersyukur ini. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu ya, bahwa orang-orang yang mengapa mereka dipilih bekerja sejak pagi ini, pertama pasti karena fisik mereka kuat, dan mereka ini orang-orang yang terampil dalam berkebun. Sehingga tuan pemilik anggur ini milih mereka yang bekerja sejak pagi ini kuat. Nah, mereka punya fisik, punya keterampilan itu juga hendaknya disyukuri. Karena mereka lebih beruntung daripada orang-orang lain. Upah 1 dinar sehari juga merupakan upah yang layak bagi mereka. Nah, dari sini setidaknya kita dapat memahami bahwa kalau kita dalam posisi pekerja yang dipekerjakan pagi itu, kita ini hendaknya bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Sebab mungkin banyak pekerja lain yang menginginkan pekerjaan kita. Banyak orang lain yang menginginkan apa yang kita dapat terima. Tetapi kita mendapatkannya duluan. Tentu dengan tidak bertujuan untuk sombong tentunya, kita harus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Nah, tetapi keberuntungan itu, keterampilan fisik, kesempatan untuk bekerja itu
seakan-akan semua ini runtuh ya, ketika mereka melihat bahwa wah Tuhan mereka ini bagi mereka kok orang adil, mereka menerima bayaran yang sama dengan para pekerja sore hari. Nah, kemudian apa? Mereka tersulut, batinnya ini menjadi membara api di hatinya ini ya. Mereka marah kepada Tuhan itu dan yang sebelumnya sudah begitu baik kepada mereka. Jadi karena istilahnya karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena sedikit rasa iri tersulut kemudian marahlah mereka sehingga mereka tidak bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah mempekerjakan mereka. Rasa iri yang berbuah kemarahan itu menutup mata mereka bahwa Tuhan mereka ini bukan saja baik, tetapi sangat luar biasa baik. Nah, kemudian pertanyaannya seperti apakah kebaikan hati Tuhan itu yang tidak bisa mereka lihat itu? Nah, kita beranjak ke slide selanjutnya. Baru kita bisa melihat bagaimana pribadi pekerja sore ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita dapat berimajinasi bahwa para pekerja sore ini adalah sebenarnya mereka yang kurang beruntung. Mereka yang kasihan. Mengapa? Sebab sampai dengan sore, mereka ini tidak ada yang mengupah. Dan mereka dan keluarganya terancam esok tidak bisa makan. Karena sudah sore, tidak mendapatkan pekerjaan. Para tuan-tuan tidak mempekerjakan mereka. Nah ini mungkin disinyalir ya karena mungkin wah ini tampaknya fisik mereka ini lemah, tidak kuat kerja atau alasan lain. Intinya mereka kalah bersaing dengan para pekerja lain. Nah kalau begitu kita bisa melihat nasib mereka ini sangat tidak beruntung. Nah next. Kemudian kita bisa membayangkan mereka duduk-duduk di pinggir jalan sudah jam 5 sore, kemudian tidak ada yang mengupah mereka mau pulang, misalkan seorang bapak itu mau pulang dengan tangan hampa, tidak membawa upah untuk makan besok, gitu. Kemudian mereka dikagetkan ada seorang tuan pemilik kebun anggur yang mau mempekerjakan mereka jam 5 sore. Tentu bagi mereka ini sangat mengejutkan dan mereka bersyukur. Tetapi mereka tentu dalam benak mereka sendiri juga tidak mengharapkan gaji yang tinggi. Karena mereka cuma bekerja sebentar saja. Tapi yang penting di situ mereka mau bekerja meskipun ya diupah sedikit pun tentu tidak apa-apa. Daripada tidak membawa hasil apapun ketika ke rumah nanti. Akan tetapi, betapa bahagianya dan bersyukurnya mereka sebab mereka mendapatkan upah bekerja 1 hari. Tentu pada waktu itu mereka kaget, dicampuri rasa bersyukur ya. Yang artinya apa? Pria ini, bapak itu ya bekerja, suami itu, bisa pulang dengan gembira dan kemudian satu keluarga mereka, istrinya, anak-anak yang kecil bisa makan. Kemudian tentu mereka ketika mendapatkan itu rasa syukur di hati tentu sangat berlimpah ruah. Nah itulah yang kebaikan yang tidak bisa dilihat oleh para pekerja di pagi hari. Mereka hanya memandang, loh, aku kan sama-sama kerja, bahkan aku lebih dulu, mengapa tidak? Mereka, para pekerja pagi itu tidak memiliki hati seperti tuan itu. Hati yang melihat bahwa pekerja ini kasihan, orang satu rumah tidak bisa makan, kemudian dia memberi sesuatu yang lebih yang berlimpah. Hati itulah yang tidak bisa dilihat oleh para pekerja pagi hari, karena mereka tersulut rasa iri dan emosi. Nah, Bapak Ibu semuanya, para pekerja sore itu sebenarnya juga adalah salah satu sikap yang terkandung dalam diri kita sendiri. Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya, kalau bolehlah kita hitung-hitung kesalahan dan kebaikan kita itu, rasa-rasanya kok bisa jadi kita ini kemudian tidak pantas mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi apa jadinya? Tuhan memberi yang berlimpah kepada kita. Dan pemberian yang berlimpah itu diawali dari apa? Diawali dari rasa syukur ya.
dan semangat bahwa ya bahagia itu sederhana. Saya membayangkan bahwa para pekerja di sore hari itu ya sudah, saya bersyukur ya Tuhan ada yang perkerjakan daripada tidak sama sekali. Mereka bersyukur. Dan kemudian rasa syukur itu menghasilkan bahagia yang luar biasa ketika mereka tahu bahwa mereka ternyata mendapatkan gaji yang sebenarnya tidak pantas mereka terima karena mereka kerja sedikit. Dan itu semua karena kebaikan dari Tuhan yang punya kebun anggur. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini sebenarnya yang menjadi tokoh utama di dalam kisah ini adalah Allah sendiri yang tergambar dalam diri Tuan pemilik anggur. Ini semua adalah cerita mengenai kebaikan hati Allah. Ini adalah cerita tentang kemurahan hati Allah, dan Allah ini tidak tahan melihat orang orang sendirian, orang merasa bingung. Itu Allah tidak bisa tinggal diam. Dan itu sangat nyata ketika Allah melihat, Tuhan itu melihat para pekerja jam 5 sore itu hatinya iba, dan mereka dipekerjakan dan mereka diberi bayaran lebih. Itu semua menunjukkan bahwa memang Allah itu adalah kasih. Allah Maha Kuasa. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, yaitu apa? Mengingkari dirinya sendiri. Itu tidak bisa Allah lakukan. Karena Allah adalah kasih. Dan kasih Allah itu ditujukan bagi semua orang. Sekali lagi saya tekankan, kasih Allah itu ditujukan bagi semua orang. Kalau Bapak Ibu mencermati kalimat konsekrasi ketika Romo mengkonsekrasi roti dan anggur itu, di situ dikatakan bahwa misalkan ketika Romo memberkati roti, kata-katanya adalah inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, tapi sebelumnya ada dikatakan untuk keselamatan semua orang. Jadi tidak dikatakan untuk keselamatan orang Katolik saja. Nah, artinya apa? Allah kita ini Allah yang ya seperti semangat gereja Katolik, Allah yang universal, Allah yang juga mengasihani iba kepada semua orang, juga bagi mereka yang tidak menduga dan seringkali merasa tidak pantas menerima. Nah, ketidakpantasan inilah yang hendaknya menjadi juga satu sisi dalam batin kita, bahwa kita ini bagaimanapun tidak pantas, tetapi Allah lah yang memantaskan kita, yang membolehkan kita untuk kemudian memanggilnya sebagai Bapa. Nah, kemudian tokoh Allah di dalam perikop Injil ini juga adalah contoh dari seorang tuan yang ya orangnya ini mau rugi ya, khususnya ketika ia menggaji pekerja jam 5 sore itu. Jelas kalau dihitung ya secara matematis rugilah ya mempekerjakan orang kerjanya 1 jam tapi kemudian bayarannya 1 hari adalah suatu hal yang rugi. Tetapi yang penting baginya, yang penting bagi Tuhan ini adalah semua orang pekerjanya di kebun anggurnya ini bercukupan dan merasakan bahagia. Nah, itu yang menjadi titik pokok dari Allah. Mungkin bagi kita ya ini bisa menjadi suatu permenungan. Sesekali apakah kita juga berani merugi seperti Allah ini demi kebahagiaan orang lain. Nah, itu yang menjadi ajaran dari Yesus sendiri, jelas. Tapi itu apa? Bertentangan dengan istilah manajemen dunia, itu bertentangan. Tetapi apakah kita mau untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih berharga daripada ya sekali 2 kali merugi untuk kebahagiaan orang, saya kira akan menjadi rahmat karena kita memberikan sesuatu. Nah, ia juga adalah Allah yang menyayangi semua orang, meskipun ada niatan hatinya yang tidak dipahami. Itu sangat tampak ketika apa? Ketika Tuan kebun anggur ini, dia tetap membayar orang-orang bekerja pagi, meskipun ya harus dengan teguran juga. Jadi teguran Tuan kebun anggur ini kepada para pekerja pagi itu bukan wujud kebencian, tidak sama sekali. Tetapi dia ini juga adalah
seperti kita ini yang kadang tidak paham maksud Tuhan, kemudian kita ditegur dengan pengalaman yang agak keras begitu. Tetapi setelah teguran itu kita menjadi sadar. Nah, itulah Allah yang menegur orang-orang yang tidak memahami kehendaknya. Tetapi teguran itu adalah teguran cinta. Tidak dikisahkan juga bahwa tuan kebun anggur itu misalnya menarik bayarannya, terus para pekerja di pagi hari itu diusir, tidak ada cerita seperti itu. Tetapi bahwa mereka ditegur bahwa rasa iri itu sebenarnya tidak menambahkan apapun pada kita. Malah justru menguras waktu dan pikiran kita. Maka ketika kita melihat orang lain mendapatkan kebaikan Tuhan, disitulah kita harus hendaknya turut bersuka cita, turut mendoakan, turut bersyukur juga. Itulah yang kemudian menjadi batu fondasi yang luar biasa bagi persekutuan kita. Kita akan sangat senang apabila kita membayangkan di gereja itu orang saling mendoakan satu sama lain, orang saling membantu sama lain. Itu akan jelas menjadi suatu hal yang baik di dalam persekutuan kita. Dan kita perlu kembali lagi di awal teks ini bahwa Yesus sekali lagi menceritakan semua ini dalam pedoman apa? Hal kerajaan surga. Artinya apa? Kerajaan surga yang digambarkan Yesus itu adalah seideal seperti ini. Dan itu yang kemudian yang kita doakan di dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Jadi kehendak yang Allah seperti dalam kisah ini, diinginkan Allah terjadi di tengah-tengah hidup kita. Dan ketika doa Bapa kami, kita mendoakan semua ini agar terjadi di tengah hidup kita, di gereja kita, di lingkungan kita, dan paroki kita. Nah, demikian permenungan yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi satu referensi untuk kita merenungkan bacaan ini. Terima kasih. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas
dasar